Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala amuri dunya wa din wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fatihillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka membedah sirah nabawiyah, dan kita akan melanjutkan kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya adalah pasca kenabian sampai menjelang hijrah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil akhir. Fatihillah rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan, tahun kesedihan disebut tahun kesedihan karena pada tahun itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya, dua orang yang sangat mendukung dakwahnya, dua orang yang melindungi beliau. Yang pertama yaitu pamannya Abu Thalib, dan yang kedua istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Setelah kejadian itu, setelah dua orang peperangan, bukan peperangan, maka tekanan terhadap dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini semakin kuat. Mereka semakin berani. Mereka semakin berani untuk menekan Rasulullah, baik secara psikis maupun secara fisik. Jasmani rohaninya terus ditekan. Jadi cobaannya, ujiannya semakin berat. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Setelah itu kemudian Rasulullah sendiri juga pernah hijrah ke Taif, tapi juga belum berhasil. Kemudian Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya yang terkenal memiliki olah bahasa yang cukup bagus. Jadi pandai menyusun kata-kata, bahasanya cukup santun. Namanya Mus'ab bin Umair. Itu diutus oleh Rasulullah untuk menjadi dai ke Yathrib. Untuk menjadi dai ke Yathrib. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diutus oleh Rasulullah ini ternyata cukup berhasil. Pada tahun ke-11 kenabian, ketika musim haji, jadi sebelum ada Islam mereka sudah ibadah haji itu sudah biasa. Jadi ibadah haji itu memang
dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ibadah haji itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Tapi setelah Nabi Ibrahim wafat, semakin kesini ibadah hajinya sudah berubah. Apa? Maaf, mereka itu kalau ibadah haji, kalau tawaf segala mengelilingi Ka'bah itu sambil telanjang. Mereka membawa tuhan-tuhan mereka yang terbuat dari patung, yang dibentuk dalam patung-patung, terbuat dari bermacam benda. Nah, ketika tahun 11 kenabian ini ada 12 orang Yasrib, 12 orang Yasrib yang sudah mendapatkan dakwah dari Mus'ab bin Umair. Itu pengen ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya pada malam hari ditemuilah ke-12 orang ini. Setelah ke-12 orang ini ketemu dengan Rasulullah, maka mereka ke-12 orang ini dengan Rasulullah membuat sebuah perjanjian. Namanya disebut Bait Aqabah. Baitul Aqabah, ya. Perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yasrib yang berjumlah 12 orang. Isi perjanjiannya bahwa pertama mereka akan menyatakan kesetiaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini malam hari dilakukannya, ya. Mereka akan menyatakan kesetiaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menyatakan rela mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam. Kemudian menyatakan kesediaannya untuk menyebarkan agama Islam yang dianut di Yasrib. Kemudian menyatakan tidak akan menyekutukan Allah, menyatakan tidak akan membunuh, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dosa. Ini isi perjanjian Bait Aqabah pertama. Kalau pertama berarti ada kedua, ada ketiga gitu dong. Ya. Setelah menyatakan perjanjian dengan Rasulullah, maka kemudian mereka kembali ke Yasrib. Dan apa yang sudah mereka janjikan itu ditepati. Selama di Yasrib, selain Mus'ab bin Umair, maka ke-12 orang ini juga menyebarkan agama Islam. Akhirnya tahun berikutnya itu datang lagi penduduk Yasrib, selain yang 12 itu berjumlah 73 orang. Berarti sudah berapa kali lipat itu dibandingkan dengan 12? Hampir 6 kali lipat. Setahun 6 kali lipat. Ada dua perempuannya dalam pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan yang kedua ini juga membuat kesepakatan yang disebut dengan Bait Aqabah kedua. Bait Aqabah kedua. Dan perjanjiannya itu hampir mirip, cuman ada beberapa tambahan. Mereka penduduk Yasrib siap melindungi Nabi Muhammad. Nah, ini siap melindungi Nabi Muhammad. Nah, ini kalau tadi cuma berkorban harta, ini sudah berkorban jiwa dan raganya untuk melindungi Nabi Muhammad. Kemudian mereka akan ikut memajukan agama Islam. Artinya apa? Ya berdakwah lebih kuat lagi. Dan yang keempat, mereka siap menerima resiko apapun yang diterima dengan masuknya mereka ke dalam agama
Islam. Kemudian bait Aqabah yang ketiga itu diikuti oleh lebih dari 100 orang. Dan mereka juga melakukan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya karena Rasulullah melihat bahwa penduduk Yatsrib itu sudah banyak yang memeluk agama Islam, maka Rasulullah memutuskan atas izin dari Allah, atas perintah dari Allah, maka Rasulullah memutuskan agar orang Islam pindah, hijrah ke Yatsrib. Namanya masih Yatsrib. Ya, pindah ke Yatsrib. Karena apa? Ada jaminan. Kenapa Rasulullah memilih Yatsrib kok tidak kota yang lain? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pertimbangannya Madinah itu, Yatsrib itu lebih dekat dengan Mekah. Paling dekat, kota paling dekat. Dan kotanya subur. Yatsrib Yatsrib kalau sekarang Mekah Madinah itu beda banget. Kalau di Mekah itu kotanya tandus. Di Mekah itu tandus. Tapi kalau di Madinah subur. Banyak tanahnya, banyak pasirnya. Kalau di Mekah ya Allah, tandus, batu cadas. Yang kedua, pertimbangannya adalah kedekatan saudara dari kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Dan yang ketiga, orang-orang Madinah itu saat itu Yatsrib itu lebih santun orangnya. Orangnya santun-santun, tidak kasar. Itu pertimbangan Rasulullah memilih Yatsrib untuk hijrah. Akhirnya informasi hijrah ini disampaikan kepada para sahabat dan mereka siap. Ya, mereka siap. Maka dengan peristiwa hijrah ini ada hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena para sahabat ini ketika hijrah itu mereka benar-benar totalitas. Ya hanya membawa perbekalan untuk selama jalan saja, nggak mungkin bawa rumah dia tinggalkan, istri yang nggak mau pindah dia tinggalkan, anak yang nggak mau ikut hijrah dia tinggalkan, harta pasti dia tinggalkan, usahanya pasti dia tinggalkan, saudara dia tinggalkan, orang tua dia tinggalkan, totalitas. Dan mereka berangkatnya per kelompok kecil. 10 orang berangkat, 20 orang berangkat, dan berangkatnya malam hari. Kenapa? Malam hari lebih aman. Satu, orang-orang kafir itu kalau malam mereka sedang mabuk-mabukan. Siang bekerja, malamnya mabuk-mabukan. Jadi nggak ngurusin seperti itu. Mereka jalan tengah malam. Yang kedua nggak terik. Walaupun kalau malam di Arab itu drastis. Kalau siangnya panas banget, kalau malam dingin banget. Tuh. Mereka jalan sampai akhirnya orang-orang kafir Mekah itu menyadari ini kok orang Islam semakin lama semakin habis, dan mereka tahu bahwa mereka itu pindah ke Yatsrib. Mereka tahu. Cuma mereka kecolongannya itu nggak tahu jam berapa mereka pergi. Yang hijrah terang-terangan itu hanya Umar bin Khattab. Siang hari berani keluar dia. Ada bapak-bapak lagi duduk tantang, aku mau pindah ke Yatsrib. Yuk, siapa yang pengen istrinya jadi janda maju sini. Siapa yang anaknya pengen anak yatim maju sini. Nggak ada yang berani. Umar tuh kan mantan preman.
Ya, Umar itu mantan preman, dedengkotnya preman. Dan itu yang memang yang diminta oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, lindungilah Islam itu dengan 2 Umar. Pilih salah satu. Kalau enggak Umar bin Khattab, ya Abu Jahal. Itu yang diminta Rasulullah. Tapi Allah memilih Umar. Preman didoakan minta biar dimasuk Islam. Kita boleh aja mau di kampung jenengan tuh ada yang biang keroknya preman, doain aja, ya Allah mudah-mudahan kampung ini diselamatkan, dibela oleh orang ini. Oh, siapa tahu dengan doa kita orang itu mendapatkan hidayah. Subhanallah. Setelah semuanya pindah, tinggallah di kota Mekah itu Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, dan anaknya Abu Bakar, namanya siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Gak ada yang tahu. Ini anak perempuan, Asma. Orang kafir tahu, wah ini pasti Muhammad pasti akan pindah. Mereka harus mencegah, jangan sampai Muhammad pindah. Caranya bagaimana? Akhirnya dari beberapa kaum, dari beberapa suku kumpul. Mereka mengadakan rapat, bagaimana caranya kita akan menghabisi Muhammad ini, jangan sampai mereka pindah, kalau perlu kita bunuh. Akhirnya mereka rapat. Dalam rapat ini deadlock, tidak mendapatkan satu keputusan bagaimana caranya. Pengen membunuh tapi aman gitu loh, tidak nanti berantem dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu salah satu kelompok yang memang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Akhirnya deadlock. Maka muncullah sesosok manusia, dan itu adalah jelmaan dari jin. Jelmaan dari jin. Nah, seneng banget kan jin kalau ada begitu, membantu banget gitu kan. Nih, bingung? Ya, aku kasih solusi. Caranya, pilih dari setiap kelompok kalian orang yang paling hebat, yang paling jago. Kumpulkan, setiap kelompok pilih 1 orang. Nah, 1 orang itu nanti suruh, setelah kepilih berapa orang, itu suruh membunuh Muhammad. Maka Bani Hashim gak akan mungkin memusuhi sekian banyak kelompok. Cocok. Akhirnya disepakati. Akhirnya malam itu rumah Rasulullah dikepung. Rumah Rasulullah dikepung oleh 9 orang jawara, jagoan-jagoan dari masing-masing kelompok. Rumah Rasulullah itu kecil. Rumah Rasulullah itu sekarang menjadi makamnya, menjadi makam Rasulullah. Ukurannya berapa ya? 4x4, kecil. Di dalam rumah itu ada Abu Bakar, ada Rasulullah, dan ada Ali. Kata Rasulullah, Ali, malam ini kamu tidur di tempat tidurku ya. Baik ya Rasulullah. Tahu resikonya apa? Mati. Resikonya mati. Tidur di tempat tidur Rasulullah itu resikonya mati. Aku sama Abu Bakar mau keluar. Baik ya Rasulullah. Di luar ada orang-orang kafir sedang mengepung rumah kita. Baik ya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tahu resikonya mati, udah gitu aja. Setelah itu kemudian Rasulullah ambil pasir dan dia berdoa. Pasir didoakan kemudian ditaburkan keluar. Begitu Rasulullah keluar, tidak ada yang bisa melihat. Rasulullah jalan. Tapi Rasulullah tahu bahwa kepergiannya keluar dari rumah itu pasti akan dicari orang.
Maka Rasulullah mencari jalan yang tidak biasa dilewatin orang. Nah, ini strategi. Kalau zaman Panglima Sudirman namanya perang gerilya. Lewat jalan yang tidak biasa dilewatin orang. Sampai akhirnya Rasulullah sampai ke Gua Thur. Gua Thur itu cukup tinggi. Berdua dengan Abu Bakar. Pagi harinya para preman-preman tadi, orang yang mengepung rumah Rasulullah bingung, ini Rasulullah nggak keluar, udah pagi. Dia intip, itu masih ada kok di tempat tidurnya, gitu loh. Begitu masuk, selimut dibuka, ternyata Ali. Maka Ali ini ditanya, kemana Rasulullah? Udah keluar dari semalam. Kamu jangan bohong. Sekarang cari sendiri. Nggak ada memang. Kalau mereka bingung kan, lapor sama bosnya, bos, Rasulullah kabur, Muhammad kabur, ya nggak mengatakan Rasulullah, Muhammad kabur. Akhirnya membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan, bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, mendapatkan ganjaran 100 ekor unta. 100 ekor unta. Unta itu pada waktu itu adalah kendaraan yang mewah kan. Wah, sekarang umpamanya Mercy, 100 Mercy, oh langsung kaya raya. Orang punya 100 ekor unta itu langsung kaya raya. Wah, semua berebut. Seluruh pelosok kota Mekah dicari, seluruh pinggiran kota Mekah dicari, sampai akhirnya mereka juga ketemu ke Gua Thur. Ketemu di Gua Thur. Ya Allah, gua di sana itu tidak seperti gua di sini. Coba bayangin, kok Gua Keskendo itu kan dalamnya berapa ratus meter. Gua Seplawan, Gua Jati Jajar itu dalam-dalam. Kalau gua di sana, Gua Hira itu cuma 2 meter. Gua Thur enggak beda jauh. Rasulullah masuk bersama Abu Bakar di situ. Nah, peristiwa Rasulullah sebelum masuk ke dalam ruangan itu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya dulu yang masuk. Dibersihin sama Abu Bakar. Lubang-lubang, dia tahu di Arab itu lubang-lubang batu-batu itu tempat binatang berbisa. Ambil batu ditutup, lubang-lubang ditutup. Sudah siap ya Rasulullah, masuk. Begitu Rasulullah sama Abu Bakar masuk, Allah memerintahkan makhluknya yang bernama burung merpati dan laba-laba. Wahai laba-laba, lindungi hambaku yang satu. Langsung dalam semalam dia membuat jaring. Padahal kalau normal kan lebih dari semalam. Kemudian burung merpati di situ, 2 jantan sama betina sedang ngerem, ada telurnya. Itu orang yang ngejar Rasulullah itu sampai ke depan pintu Gua Thur. Sampai ke depan pintu Gua Thur. Jadi setiap gua itu dilihat semua, didatengin semua. Di mana situ ada gua-gua didatengin. Di situ terjadi perdebatan. Muhammad pasti masuk situ. Enggak mungkin. Kalau Muhammad masuk situ, itu burung merpati pergi. Itu sarang laba-labanya pasti hancur. Itu masih utuh, nggak putus satu pun. Nggak mungkin. Terus kemana lagi? Nggak mungkin Muhammad itu sudah pergi jauh. Nggak mungkin. Jadi itu terjadi perdebatan atas izin Allah. Jadi Nabi Muhammad sama Abu Bakar di dalam terdengar, ya Allah, itu kalau satu ada yang ngelongok begitu kelihatan. Dilongok begitu kelihatan dari luar. Nasru binallah, pertolongan Allah. Allah selamatkan, kemudian mereka kembali. Nabi Muhammad di dalam Gua Thur selama 3 hari sambil memantau keadaan kota Mekah. Terus bagaimana makannya? Nah ini nih, putri dari Abu Bakar Siddiq itu setiap hari mengembalakan domba. Mengembalakan dombanya sampai di dekat
Gua Thur. Padahal jaraknya jauh banget. Bisa dari sini ke mana ya? Ke Pantai Glagah sana kali. Jaraknya. Mengembalakan kambing, nanti sambil bawa informasi, sambil sampai di sana kemudian diperah susu dombanya, kemudian susu dombanya dikasihkan ke Rasulullah sama Abu Bakar sambil bawa makanan. Subhanallah, orang nggak akan nyangka. Taunya ya cuma mengembalakan domba. Strateginya Rasulullah. Setelah 3 hari dirasa aman bahwa mereka sudah nggak akan mencari lagi, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berangkat menuju ke Yasrib. Nah, Rasulullah minta tolong oleh penduduk Mekah, orang kafir, tolong tunjukkan saya jalan. Kamu menjadi guide saya. Tapi cari jalan yang tidak biasa dilewati. Akhirnya Rasulullah dibawa untuk menuju ke Madinah itu lewat pinggir pantai. Jadi tidak lewat jalan umum. Karena kalau lewat jalan umum pasti buat mondar-mandir orang. Ini lewat jalan yang lain. Ini sekali lagi strategi jalan. Tapi orang kafir ini dia bisnis. Saya mau, tapi ada fulusnya. Oh, nggak masalah. Selama perjalanannya itu orang-orang Madinah, orang yang Yasrib, ya, orang-orang Yasrib, orang-orang Mekah yang sudah pindah ke sana itu selalu menanti Rasulullah. Setiap hari itu menanti di pinggir perbatasan kota Madinah. Ada yang naik ke pohon kurma, ada yang dari mana ini kok belum nongol-nongol. Gimana ya Rasulullah? Mereka udah tahu perjalanan Mekah sampai Yasrib itu berapa lama, tahu. Harap-harap cemas. Sebelum sampai ke kota Madinah, Rasulullah itu singgah di satu tempat, di satu kota namanya Kuba. Di Kuba ini Rasulullah membuat sebuah masjid. Nah, ini masjid pertama kali yang dibuat oleh Rasulullah, namanya Masjid Kuba. Sampai sekarang ada. Karena kotanya Kuba. Di kota Kuba ini Rasulullah berdiam diri 3 hari. Ya. 3 hari. Orang-orang Yasrib yang sudah masuk Islam, orang-orang Mekah yang sudah hijrah, itu setiap hari nungguin, was-was, cemas. Ya. Pagi sampai sore nggak ada, pulang. Besok lagi pagi sampai sore nggak ada, pulang. Ketika hari ketiga, ya, sore hari setelah para sahabat pada pulang, itu ada satu orang Yahudi itu yang penasaran. Apa benar Muhammad itu seperti apa sih yang digambarkan dalam kitab Taurat, itu benar enggak sih? Dia nunggu. Ketika orang-orang itu sedang berangkat pulang, tiba-tiba orang Yahudi itu melihat ada 2 bayangan dari jauh. Hai Bani Kilat. Jadi orang-orang Yasrib tadi disebutnya Bani Kilat. Kilat itu adalah sebutan untuk, di Yasrib itu kan ada 2 suku besar, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini dimasukin oleh orang-orang Yahudi biar mereka itu selalu berantem, biar mereka itu perang terus setiap saat. Kalau mereka sibuk perang, maka mereka tidak akan ngurusin orang Yahudi. Orang Yahudinya aman. Itu strateginya orang Yahudi, itu adu domba. Maka sekarang di Timur Tengah itu orang negara-negara Islam diadu domba, ribut masing-masing sesama orang Islam. Yahudi yang sedang bantai Israel nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ngurusin. Sebedeteing lah, setiap hari ada orang Israel mati. Ada yang mengatakan, wah, di
Yerusalem itu aman. Ada kan orang Indonesia yang mengatakan begitu, Yerusalem itu aman. Masjidil Aqsa itu aman, nggak ada di sana itu pembantaian. Orang Indonesia mengatakan. Mereka diadu domba, Aus dan Khazraj ini. Wahai Bani Ailat, lihat siapa yang datang. Wah, mereka balik lagi. Semakin lama bayangan itu semakin jelas. Dan mereka yakin 2 orang naik unta. Ini pasti Rasulullah dan Abu Bakar. Dan orang-orang ini sudah diajarkan sama Mus'ab bin Umair itu sebuah syair untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad ini. Begitu mereka sudah yakin itu Nabi Muhammad, syair itu dilantunkan, Tola'al badru alaina, gitu kan. Dulu pakai pentabok, ditabokin gitu. Wajaba syukru alaina min saniyatil wada'. Itu terus dilantunkan itu sampai orang Yahudi itu, orang-orang Yasrib yang belum pernah ketemu Rasul itu bingung, yang mana yang Nabi Muhammad? Karena belum pernah ketemu. Loh, sekarang WhatsApp ada, share. Oh, ini yang namanya tahu. Dulu belum ada. Yang mana? Karena Abu Bakar tuh perawakannya tinggi, gagah, tapi agak kurusan. Kalau Rasulullah beda. Nah, untuk setelah Abu Bakar dan Rasulullah nyampe di depan mereka, karena asar itu waktu yang sangat cerah sekali mataharinya, maka Abu Bakar turun, dia ngambil pelepah kurma kemudian memayungi Rasulullah. Oh, pasti itu yang Rasulullah, karena yang dihormati. Langsung tahu itu Rasulullah. Akhirnya kemudian mereka menyambut Rasulullah dengan sukacita, ya. Rasulullah masuk ke kota Madinah, ya, di perbatasan kota Madinah, semua orang berebut untuk salaman, semua berebut untuk, ya Rasulullah, nginep di rumah saya aja Rasulullah, ya Rasulullah, tinggal di rumah saya aja ya Rasulullah. Enggak. Aku enggak mau memutuskan, biar yang memutuskan nanti ontaku, di mana aku akan tinggal. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Setelah itu kemudian Rasulullah turun dari untanya. Kemudian untanya itu berjalan, muter, deprok-prok. Muter lagi, muter, deprok-prok. Di tempat yang sama sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, di tempat ini kita bangun masjid. Maka disitulah kemudian dibangun masjid Nabawi. Itu masjid kedua yang dibangun Rasulullah. Ya. Tapi memang benar bahwa untuk membangun sebuah peradaban, Rasulullah itu membangun 3 hal, mencanangkan 3 hal ketika masuk kota Madinah. Yang pertama, membangun masjid, karena masjid itu adalah titik sentralnya. Ingat, masjid itu titik sentralnya buat ekonomi, buat dakwah, buat musyawarah pemerintahan, dan semuanya mau saat itu masjid itu menjadi pusatnya, sentralnya. Dibangunlah masjid. Kemudian nanti di samping masjid itu rumah Rasulullah, sampingnya persis. Jadi satu tembok, ini tembok, ini rumah Rasulullah, ini masjid. Jadi kalau Rasulullah buka jendela, masjid gitu. Kemudian yang dilakukan Rasulullah setelah tiba di Madinah, mempersaudarakan. Setelah membangun masjid, Rasulullah mempersaudarakan. Siapa?
antara yang pertama kaum Aus dan kaum Khazraj ini dipersaudarakan. Jadi mereka sudah tidak ada lagi perang-perangan lagi, sudah selesai. Karena sebelum Rasulullah dan Islam datang, itu dua suku itu tiap saat berantem untuk mencari kekuasaan siapa yang paling hebat, siapa yang mengadu domba, Yahudi. Dan di antara pimpinan-pimpinan Yahudi itu ada pimpinan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya cakep loh, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dedengkotnya Yahudi. Sebelum Rasulullah datang, itu sudah antara Aus dan Khazraj itu membuat kesepakatan nanti mereka bersatu, pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Rasulullah datang bersama umat Islam dan orang Yasrib banyak yang masuk Islam. Lebih dari 60% penduduk Yasrib saat itu sudah memeluk Islam. Nah, Abdullah bin Ubay itu bingung. Wah, gimana nih? Aku tokoh masyarakat. Kalau aku nggak masuk Islam nanti aku dicuekin. Masuk Islam. Masuk Islam juga Abdullah bin Ubay. Tapi Islamnya di lisan sama di zohir saja. Batinnya tidak mempercayai. Dan dia itulah menjadi bapak moyangnya munafik. Bapak moyangnya munafik. Ini musuh Islam dari dalam. Setelah mempersaudarakan Aus dan Khazraj, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara penduduk, antara orang-orang Muslim Mekah yang hijrah ke Yasrib, yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin, dan kaum Aus dan Khazraj atau penduduk Yasrib yang masuk Islam disebut dengan kaum Ansor, artinya penolong. Muhajirin itu artinya orang-orang yang hijrah, orang-orang yang pindah, dipersaudarakan. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Mereka persaudaranya nggak tanggung-tanggung. Contohnya ada namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu disebut si tangan emas karena dalam berbisnis sukses. Si tangan emas, ibaratnya apapun yang dia pegang jadi dagangan. Wahai saudaraku, aku punya rumah 2, kamu ambil 1. Kalau kamu yang suka mana itu jadi milikmu. Aku punya unta sekian, kamu ambil separuhnya. Aku punya domba sekian,
peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya menceritakan sangat singkat ini sebetulnya, sangat singkat. Fatifillah rahimakumullah. Peristiwa hijrah ini akhirnya nanti menjadi satu peristiwa yang sangat fenomenal, karena disinilah nanti kemudian umat Islam itu membentuk atau membangun tahun perhitungan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, disebut dengan tahun hijrah. Kemudian di awal saya mengatakan innamal a'malu binniyat. Di situ kan ada sebuah hadis, segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya kamu hijrah, ini hadisnya panjang, karena Allah dan Rasulnya, maka kamu akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrah kamu ingin mendapatkan wanita dan dunia, maka kamu juga akan mendapatkan wanita dan dunia. Karena ada yang hijrahnya pengen, oh nanti istriku tak tinggal, nanti di sana cari lagi. Ada ya ada. Oh hartaku tak tinggal, nanti di sana bisa bisnis lagi. Ya dapat. Makanya innamal a'malu binniyat. Tapi kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, sampai sana ya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dunia ikut. Ini asbabun nuzulnya hadis itu dari peristiwa hijrah. Jadi niat kita itu karena apa? Lillahi ta'ala atau lil yang lain? Karena apanya? Itu yang tahu ya kita, bukan orang lain. Fatifillah rahimakumullah. Hijrah inilah peristiwa yang sangat menentukan. Karena apa? Setelah nantinya Islam itu bersama Rasulullah pindah ke Madinah, itu maka Islam berkembang dengan pesat. Islam berkembang dengan pesat. Beda sikap, beda perlakuan, beda penerimaan antara penduduk Mekah dengan penduduk Madinah. Rasulullah itu asli Mekah. Asli Mekah. Dari nenek moyangnya juga asli Mekah. Dan Islam juga diturunkan di kota Mekah. Tapi penerimaan penduduk Mekah terhadap Rasulullah dan terhadap Islam itu kurang begitu baik. Tapi Madinah, tempat bukan asli Rasulullah dan bukan tempat Islam diutuskan dari awal, tapi penerimaan Islam penerimaan penduduk Madinah terhadap Nabi Muhammad dan Islam itu cukup luar biasa. Maka Rasulullah dan Nabi Muhammad nyaman ketika berada di Madinah. Nggak ada lagi orang sholat kok dipukulin, nggak ada lagi Rasulullah ketika mau ke masjid digangguin, nggak ada mereka kemudian dicaci maki, dikatakan orang gila, dikatakan orang gak waras dan sebagainya. Nggak ada selama di kota Madinah. Gitu. Selama di kota Madinah aman. Ya. Tapi nanti, ini dalam perjalanannya nanti kan setelah di kota Madinah ini kemudian nanti ada peristiwa-peristiwa banyak lagi nih. Peristiwa yang paling dekat adalah perang Badar. Terus ada perang Uhud, ada perang Khandaq, terus perang Khaybar, terus itu nanti peristiwanya itu membahasnya perang itu bisa dibahas selama 2 jam. Jadi satu perang itu membahasnya bisa 2 jam. Jadi kalau sejarah sirah Nabi Muhammad ini dari ke Madinah, fase Madinah itu dibahasnya bisa sampai 10 pertemuan. Ya. Sampai 10 pertemuan. Karena kita cuma punya waktu 1 jam. Enggak usah malam-malam ngantuk ntar. Ya, kita nggak usah bahasnya, nggak usah banyak. Saya malam ini hanya membahas peristiwa hijrah aja, sama awalan peristiwa hijrah itu, kemudian peristiwa hijrah sampai Rasulullah membangun masjid, mempersaudarakan kaum Khazraj dan kaum Aus, dan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Walau ala bisawaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sengaja saya nggak banyak-banyak. Kalau mau agak banyak besok lagi mulainya lebih awal.
Jam 8 tank itu sudah mulai, sehingga materinya bisa lebih banyak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau cerita biasanya jarang yang ditanyakan, cukup menikmatin saja. Ya, terima kasih pada Ustaz Ali yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan kita semua mendapat ilmu yang berkah. Amin. Dan selanjutnya silakan bagi jamaah yang putra maupun putri untuk bertanya. Bagi jamaah putri bisa melalui teks ataupun secara langsung. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Saya senang jadi nggak usah jawab. Kalau ada ya saya jawab. Dari yang putri ada? Jarang. Sirah itu jarang ditanya. Cukup menikmati, cukup dipahami. Ya, karena tidak ada satu pertanyaan, marilah kita tutup majelis taklim pada malam hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ditutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dari saya banyak kurangnya